warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan atau mengakses Google Classroom. Yang pertama kita buka browsernya, lalu kita ketik Google Classroom atau Classroom ini. Nah ini classroom.google.com. classroom.google.com, lalu kalian buka. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Yang pertama itu adalah kita klik plusnya, lalu gabung ke kelas. Nah, di sini diminta kode kelas. Kode kelasnya ibu sudah kirimkan ke grup kelas fisika masing-masing ya. Tinggal kalian masukkan kode kelasnya ke sini. Nah, ini contohnya kode kelas untuk kelas 10A4. Lalu kalian gabung. Nah, akan ada tampilan seperti ini, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Kalau forum di sini misalnya kalian mau menyapa atau misalnya ada bertanya tentang ada hal yang belum dipahami, boleh tanyakan di sini. Bagikan sesuatu ya tinggal diketik apa yang akan dibahas atau apa yang akan ditanyakan. Nah, yang kedua adalah tugas kelas. Ini yang terpenting. Tugas kelas di sini ada minggu ketiga. Kita di minggu ketiga ya, tentang fluida. Ada dua yaitu tentang tugas dan materi. Nah, sebelum kalian masuk ke tugas, kalian masuk dulu ke materi minggu ketiga yaitu fluida. Di sini, nah, terdapat dua materi yaitu penerapan hukum Bernoulli. Yang kedua adalah pengertian disinfektan, fungsi dan cara membuat ya. Nah, di sini penerapan hukum Bernoulli, apabila kalian sudah mencatat pada saat di sekolah ya, catatannya tinggal kalian fotokan saja. Jadi catatannya kalau kalian sudah mencatat, gak usah mencatat lagi, tapi kalian langsung foto saja ya. Kalau misalnya belum mencatat penerapan hukum Bernoulli-nya alatnya apa aja, kalian catat ya. Catatnya dari mana? Catatnya dari PDF ini, penerapan ada di bawah PDF penerapan asas Bernoulli gitu ya. Kita klik coba ya. Nah, di sini ada penerapan asas Bernoulli, di sini ada tangki berlubang, terus ada alat penyemprot, ada karburator, ada penturimeter, ada tabung pitot. Terus ada gaya angkat pesawat ya. Itu merupakan penerapan dari hukum Bernoulli. Materinya lagi ya. Nah, yang kedua adalah pengertian disinfektan, fungsi, cara membuat bahan yang ada di rumah. Kita klik cara membuatnya, PDF-nya ada di bawah. Jadi kalian langsung pelajari di sini cara membuatnya apa saja. Apa itu disinfektan, di sini alat dan perlukan apa gitu ya. Nah, di sini ada tabel data rekomendasi disinfektan yang bisa digunakan. Jadi kalian cuma satu aja yang kalian pilih. Misalnya mau pakai sabun cuci tangan Lifebuoy, Unilever. Ini sama berarti satu tutup botol per 5 liter ya. Atau misalnya saya mau pakai Harpic gitu ya, Harpic pembersih lantai, satu tutup botol per 5 liter air. Jadi bikinnya satu aja, gak usah semua ya. Atau misalnya mau pakai Wipol 2 sendok makan per 1 liter air. Jadi gunakan alat dan bahan yang ada di rumah gitu. Di sini ada cara pemakaiannya, kalian bisa pelajari ya. Nah, ini untuk apa? Materi ini kalian pelajari untuk dapat mengerjakan tugas ya. Kita lihat tugasnya ya. Kita lihat tugasnya, tugas pembuatan disinfektan. Jadi tugasnya buatlah disinfektan sendiri di rumah, lalu dipoto alat dan bahan serta tuliskan di buku atau di kertas cara membuat disinfektan di rumah dengan alat dan bahan yang gunakan. Lalu hubungkan dan simpulkan alat disinfektan yang kalian gunakan itu termasuk penerapan hukum Bernoulli yang mana gitu ya. Misalnya kan tadi misalnya pakai apa ya, yang kalian pakai alat dan bahannya, misalnya pakai ember, embernya bocor gitu ya, jadi airnya mengalir misalnya gitu ya. Termasuk kebocoran pada tangki, kalian jelasin kebocoran pada tangkinya gitu. Kalau misalnya yang lain kalian bahas lagi ya. Foto catatan Anda dan
upload foto-foto tersebut ke kolom tugas kelas. Nah, ini kolom tugas kelas itu yang ini. Nah, misalnya kita bagi jadi 3 orang atau 2 orang atau bisa sendiri kita ngerjainnya. Misalnya dibagi 3 orang. Orang pertama melakukan pembuatan disinfektan, dia yang praktek ya. Orang kedua bagian mencatat materi tentang disinfektan, penerapan hukum Bernoulli. Orang ketiga menyimpulkan dan menghubungkan materi penerapan hukum Bernoulli dengan alat dan bahan yang digunakan gitu ya. Itu diskusikan. Terus tuliskan siapa saja nama-namanya dan yang ikut kerja kelompoknya itu di catatan dan foto-fotonya, atau bisa di komentar aja ya, di komentar. Terus setiap orang, misalnya ini bertiga nih, setiap orang wajib untuk mengupload ya. Jadi semua judul semuanya kumpulkan, misalnya foto-foto pembuatan disinfektan, foto-foto tentang catatan gitu ya. Semua kumpulkan dulu, lalu upload masing-masing di akun masing-masing gitu. Untuk apa? Biar tahu, oh ini dia kerja ini gitu. Nggak cuma ngambil foto, misalnya ada orang nggak kerja tapi dia ngambil foto kalian gitu kan, itu nggak adil ya. Nah, di sini pembagian kelompoknya diatur sendiri, jadi siapa saja boleh kalian atur sendiri atau mau ngerjain sendiri gak apa-apa, asalkan semuanya lengkap ya. Terus di sini tidak diperbolehkan berkumpul di rumah teman dengan alasan kerja kelompok. Jadi misalnya ini kerja kelompok kumpul di rumah teman, enggak ya. Jadi ini kenapa dibuat berkelompok, agar kalian lebih ringan gitu mengerjakannya, dibagi-bagi tugas gitu ya. Lihat tugas, misalnya mau lebih rinci. Nah, ini lihat tugas ya. Kalau misalnya kalian sudah mengerjakan tadi, lihat tugas. Terus tugas Anda di sini ditugaskan mau ngupload nih. Sekarang kita misalnya mau ngupload tugas-tugasnya, tinggal kita klik tambah atau buat. Kita klik tambah atau buat. Nah, di sini muncul Google Drive, link, file gitu ya. Buat baru. Jangan buat baru. Kalian kan udah ngerjain ya, udah moto-moto gitu kan. Tinggal kita klik file. Jadi kalau mau upload foto atau dokumen atau apapun, file gitu ya, klik filenya. Nah, di sini pilih file dari perangkat Anda. Misalnya mau dari mana, mau dari dokumen misalnya dalam bentuk dokumen gitu ya. Tinggal kita lihat aja dari mana gitu ya. Oke, itu ya. Mungkin cukup tutorial dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang masih kurang jelas silahkan. Misalnya mau ini gitu ya. Nah, tinggal di-upload. Udah ini image-nya ya, atau berapa, tambahkan file lainnya kan, misalnya fotonya banyak gitu ya. Di sini tambahkan dulu semua, baru upload gitu. Oke. Misalnya ini, misalnya dari kamera, enggak ada kamera ya, dari dokumen yang tadi misalnya kita ambil lagi image ini, terus dokumen yang tadi, terus kita lihat image ini misalnya gitu ya. Ini kan ada banyak, lalu upload. Nah, di-upload. Mau upload 1 dari 3, 2 dari 3, dan 3 dari 3. Oke, ini lagi loading. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah diserahkan. Serahkan. Nah, serahkan ya. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti sudah diupload tugasnya. Kalian sudah dianggap mengerjakan semua tugas. Ya. Tinggal Ibu periksa berapa nilainya, nanti akan keluar nilainya di minggu yang akan datang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.